Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan coaching dari kelompok kami, di mana saya Naomi Herlina sebagai coaching dan Ibu Kosida sebagai coach. Baiklah, kami akan memulai percakapan kami. Kita mulai dari kasus yang pertama. Assalamualaikum Bu Kosida. Waalaikumsalam Bu Neni. Iya, maaf Bu Kosida, saya mengganggu waktunya ya Bu. Ya, nggak apa-apa Bu Neni. Iya, begini Bu, saya kan mau cerita masalah apa ya, di kelas ya Bu, menurut saya. Ya, anak ini kan sudah 4 minggu Bu, nggak masuk ke kelas. Oh, udah 4 minggu ya Bu ya. Kira-kira apa ya penyebab siswa tersebut tidak masuk selama 4 minggu? Nah, begini Bu, kan kemarin dia itu dapat cerita, katanya sih dia itu sakit alasannya Bu. Itu pun saya telepon, tidak diangkat. Saya WA, baru dibalasnya Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Ibu kira-kira sudah mengetahui ya apa penyebabnya ya Bu ya? Nah, kalau penyebabnya sih anak ini sepertinya sih mempunyai masalah keluarga Bu. Dia itu anaknya broken home, tinggal bersama keluarganya. Nah, di mana ayah dan ibunya ini Bu ya sudah pisah Bu. Jadi dia ikut sama neneknya. Kan kasihan nenek itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Sebenarnya saya setuju sih dengan tindakan yang Ibu lakukan itu. Ibu menghubungi siswa tersebut, kira-kira sudah ada respon belum ya? Terus saya juga setuju Bu, bagaimana ya cara Ibu itu mendapatkan informasi tentang siswa tersebut. Sudah itu rencana Ibu agar siswa tersebut kembali ke sekolah lagi, itu bagaimana? Rencana saya sih banyak sih Bu ya. Yang pertama, saya akan tetap berkomunikasi dengan murid untuk memberikan motivasi. Nah, saya memberikan apa ya? Saya inginnya anak itu tetap berkomunikasi lah Bu. Jangan apa ya, kasihan lah. Dia kan tinggal sama neneknya Bu. Jadi saya meminta bantuan dari keluarga terdekat agar bisa menasehatinya untuk dapat datang ke sekolah. Anak ini loh termasuk anak yang pintar sih Bu. Dia itu bukan anak yang apa ya, walaupun dia anaknya yang broken home, tapi kalau masalah pelajaran itu dia selalu mengikuti. Nah, tapi akhir-akhir ini dalam waktu 4 minggu ini dia tidak masuk kelas Bu. Jadi kepikir di pikiran saya masalahnya apa kayak gitu Bu. Makanya saya berpikir saya ingin apa ya, melakukan home visit ya, kunjungan ke rumah. Saya ajak, kan dia tinggal sama neneknya nih Bu. Nah, karena dia tinggal sama neneknya, saya ingin ngobrol sama neneknya dulu, mengajak apa ya, berbicara dari hati ke hati. Nah, anak itu juga saya ingin mengundang anak itu berbicara dengan ibu guru, saya selaku gurunya sama neneknya berbicara dari hati ke hati. Kalau sekolah itu sangat penting gitu kan. Jadi setidaknya kamu yang pintar, bisa dijelaskan nanti sama anaknya kan. Setidaknya kehadiran itu yang utama lah gitu kan, dibantu nanti kalau misalnya ada kendala apa mungkin kalau masalah datang dari rumah ke sekolah itu nggak ada kendala sih, jaraknya dekat dia nggak jauh, cuman itu ya mungkin karena masalahnya dia kurang kasih sayang karena dia nggak ada ayah dan ibunya itu udah jauh-jauh ya, kadang katanya untuk berbicara dengan orang tuanya aja dia hanya melalui telepon, untuk bertemu pun jarang gitu. Oh iya ya Bu ya, kasihan ya kalau melihat ini, melihat keadaannya. Ya, saya setuju sih dengan rencana Ibu. Semoga dengan rencana ini siswa tersebut dapat kembali ke sekolah lagi, Bu. Ibu minta bantuan juga sih sama guru mapel yang lain, juga sama guru BK, biar masalah anak tersebut bisa terselesaikan dengan cepat, Bu.
Iya. Terus Saya kemarin komitmen apa sempat Bu yang akan disampaikan kepada siswa tersebut Bu? kalau untuk komitmen itu sepertinya saya akan melakukan segitiga restitusi Bu, di mana kita dapat mencari alasan dan menyelesaikan masalah siswa tersebut menggunakan validasi tindakan, apakah yang dilakukannya sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Karena kan kemarin itu kan kami sudah membuat kesepakatan kelas Bu. Itu pun kesepakatan dibuat antara siswa dan murid. Jadi kesepakatan itu adalah yang dibuat oleh mereka. Berarti mereka punya komitmen kan supaya mereka bisa menaatinya. Kalau mereka melanggar, berarti mereka melanggar komitmen mereka, Bu. Nah, jadi saya sangat ingin sekali anak ini bisa berubah. Kalau menurut pendapat Ibu Tasida apa ya, Bu ya? Apa ada cara lain, Bu? Selain segitiga restitusi, mungkin Ibu bisa membantu, Bu? Menurut saya yang paling lebih akurat dan lebih cepat ya setelah ke guru BK, Ibu Neni ke rumahnya aja Bu, seperti home visit. Jadi biar bisa ketemu keluarganya, biar bisa ketemu neneknya sekalian ya. Maksudnya dia kan tinggal dengan neneknya, jadi kemungkinan dia cuma bisa curhat sama neneknya, tapi takut ya sama keluarga yang lain. Mungkin juga kemungkinan anak itu tertekan ya karena kondisi broken home keluarganya. Jadi sebenarnya saya sangat setuju Bu dengan pendapat Ibu. Dengan kesimpulan ya semoga murid tersebut dapat termotivasi untuk masuk dan bersekolah kembali. Karena sayang Bu kalau anaknya pintar ya, itu kayaknya aset buat sekolah kita. Iya Bu, benar sekali Bu Kasida ya, itu aset untuk sekolah kita. Malah anak ini masuk 5 besar loh Bu, sayang Bu. Kalau masuk 5 besar, kalau kehadirannya berkurang kan, jadi nilainya bisa turun juga, karena kehadirannya termasuk dalam penilaian kan Bu. Iya sih, benar. Iya, saya juga sudah konsultasi dengan guru BK. Kemarin itu saya ajak dia untuk berkonsultasi ya dengan guru BK. Ya, ceritanya sama. Karena apa ya, katanya dia sakit. Ya, memang mungkin sakit, mungkin dia juga dibantu apa ya, teman-temannya. Nah, di sini sepertinya bantuan teman curhat mungkin dia, teman terdekatnya mungkin bisa Bu kali Bu ya untuk membantu dia ya. Iya sih, ya benar Bu, benar, saya sangat setuju sekali Bu dengan pendapat itu. Ya segera Bu Ibu melaksanakan, semoga anak tersebut bisa kembali ke sekolah kembali seperti biasanya dan bisa mengikuti pelajaran yang tertinggal. Terus kita kasih kesempatan kepada anak tersebut untuk diberikan tugas tambahan. Jadi apapun yang tertinggal, pelajaran yang tertinggal, dia bisa menyusul ke teman-temannya agar nilainya bisa standar sama teman-teman yang lainnya Bu Neni. Oh iya Bu ya. Iya, sepertinya dia membutuhkan orang terdekat Bu. Mungkin dengan teman-teman terdekat dia bisa berubah kan. Tapi kalau di kelas juga kata teman-temannya itu Bu akhir-akhir ini katanya si anak itu sering melamun katanya kan. Kenapa? Coba saya tanya sama guru BK kemarin. Itu sudah konsultasi ya Bu dengan Ibu? Ya sudah. Jadi alasannya apa? Yang pertama katanya dia ya itu kesepian mungkin kurang kasih sayang karena dia tinggal sama neneknya. Jadi kalau dilihat dari nilainya, aduh anaknya pinter Bu. Untuk nilai mapel PPK dari saya aja dia tugasnya udah bagus semua itu Bu. Malah kalah anak yang hadir tiap hari Bu. Iya. Iya Ibu ya, sayang Ibu ya kalau sampai ketertinggalan seperti itu. Terus kalau sudah berkelanjutan biasanya tidak ada toleransi lagi. Jadi mumpung kasusnya itu belum panjang, belum lama, cepat Ibu urus Bu. Iya. Ya karena toleransi kita kan besar ke murid. Kan anak-anak zaman sekarang kan kalau kenakalannya itu kan untuk anak SMP Bu ya, masih tingkat wajar kan. Nah kadang juga anak-anak itu tergantung pergaulan kan Bu. Nah alhamdulillah anak ini kalau pergaulannya bagus Bu, mungkin karena itu tadi lah Bu. Iya. Iya.
Ya. Karena memang kasus sekarang tuh banyak di pergaulan Bu, salah pergaulan. Mereka baik-baik sih sebenarnya, kadang dari keluarga baik-baik. Tapi karena mencari teman yang salah, jadi mereka juga ikut-ikutan punya kena kasus. Tapi kalau si anak ibu tadi yang tidak masuk selama 4 minggu kan memang benar-benar broken home ya. Kalau broken home itu biasanya kurang kasih sayang Bu dari keluarganya. Karena ya tahu sendiri ya kondisinya kan udah pisah, bapak sama ibunya tuh udah pisah. Jadi mungkin kasih sayang dari neneknya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu imbang kayak gitu. Cuma hanya sekedar perhatian, tapi yang lainnya tuh itu sebenarnya dari orang tuanya yang harus diutamakan itu harusnya dari orang tuanya. Iya, benar sekali Bu. Seharusnya yang dari orang tuanya. Makanya saya sebagai gurunya kan sebagai orang tuanya di sekolah kan Bu. Nah, mungkin bisa menggantikan orang tuanya mungkin yang sedang broken home kan. Jadi saya berharap anak ini bisa lah ya curhat. Tapi alhamdulillah Bu, kayaknya nanti kalau ada home visit dia, kalau sudah kemarin kan saya sudah WA, saya WA dibalas kan, kalau pun nggak diangkat mungkin dia agak sungkan ya kalau berteleponan sama ibu guru kayaknya. Jadi dia kalau WA dibalas, gimana kabarnya? Kalau iya Bu kayaknya. Tapi insya Allah ya Bu, karena kondisinya masih kurang stabil kayak gitu Bu. Jadi kan setidaknya anak itu memang ada kemauan untuk sekolah Bu ya. Tapi karena apa ya, kurang kasih sayang tadi neneknya ya. juga, karena keadaan juga Bu. Neneknya juga sih udah lanjut usia kan, mungkin untuk memberikan apa ya yang sudah dia, mungkin anak-anak sekarang kan ingin melihat temannya punya itu, pengen kali kan Bu, sedangkan dia aja orang tuanya mungkin nggak peduli lagi kayaknya karena kurang kasih sayang itu loh Bu, kan kasihan kan anak Tapi seperti itu. ya kemungkinan nggak bisa tadi. Ya Bu Neni untuk memberikan motivasi sama solusinya. Iya. Yang penting dia mau sekolah kembali ya ke sekolah kita. Iya, itulah harapannya Bu. Yang diharapkan dia dapat masuk kembali ke sekolah kan. Karena waktu 3 minggu itu bukan waktu yang singkat Bu. Kalau untuk materi mungkin udah banyak yang ketinggalan dia Bu. Bener nggak Bu kira-kira? Menurut pendapat Ibu? Iya benar-benar ya, benar-benar sekali. Iya kan? Untuk materinya aja sudah ketinggalan. Jadi kasihan anak-anak seperti itu. Jadi saya sepertinya harus memberikan apa ya motivasi yang lebih untuk anak seperti ini Bu. Kalau Ibu Kusida misalnya bisa mendapatkan murid seperti ini, Ibu memberikan apa ya sesuatu yang lebih kepada anak ini seperti apa ya Bu? Kalau untuk Ibu? Kalau saya gini, saya melakukan pendekatan ya, terus memberikan perhatian lebih. Perhatian lebih tuh bisa kita dari apa pendekatan pembinaan yang kemungkinan karena keterlambatan tugas-tugas yang dia apa dia yang nggak bisa itu kita bantu memaksimalkanlah waktunya untuk bisa banyak dengan kita waktu di sekolahan. Terus sering-sering diajak berkomunikasi agar supaya ya hatinya perasaannya itu bisa senang, bisa bahagia. Iya, Ya Bu ya. saya kira ya gitu aja Bu. Semoga ya dia mau curhat ke kita kayak gitu. Iya, benar sekali Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Saya sangat pendapat dengan Ibu. Mudah-mudahan murid ini dapat termotivasi Bu ya dengan adanya kunjungan dari rumah ya, kunjungan ke rumah dia. Jadi dia kalau ibu guru ini sangat ini ya, sangat peduli dengan saya. Jadi sepertinya saya harus ke sekolah karena ada yang memperhatikan saya gitu kan. Ada yang selalu memberi semangat kepada saya gitu. Selain neneknya di rumah gitu kan. Saya juga seandainya menjadi posisi si anak juga rasanya gimana gitu Bu. Sangat sakit sebenarnya Bu ya kalau jadi anak yang broken home seperti ini Bu. Saya juga mungkin akan memberikan apa ya
nilai yang lebih untuk anak seperti ini. Maksudnya nilai di sini adalah nilai kasih sayang ya, untuk Ya, memotivasi dia. perhatian perhatian yang Perhatian, karena ya mungkin Bu. dia nggak mendapatkan apa perhatian itu di keluarganya, Bu. Jadi kita sebagai orang tua yang ada di sekolah ya nggak masalah sih kalau kasih perhatian ke anak yang memang benar-benar membutuhkan, karena memang prestasinya juga bagus sih di sekolah. Jadi kita Iya, dukung dengan perhatian dan kasih sayang. iya, saya juga hampir berkonsultasi nih mau bilang kepala sekolah, tapi kan berhubung masih ada guru BK, guru mapel kan. Jadi kalau kita masih bisa menyelesaikannya, ya saya nanti dulu kepala sekolah kan masih ada guru BK dan saya sebagai guru kelasnya Bu untuk membimbing anak ini supaya dia termotivasi untuk rajin dalam kehadiran gitu Bu. Iya sih Bu, ya saya sangat setuju sih Bu dengan kegiatan yang Ibu lakukan, dan juga saya kalau memang Ibu butuh bantuan saya juga akan memberikan kontribusi lah ke anak tersebut Bu. Kita bekerja sama sebagai sesama guru. Iya, benar sekali Bu. Jadi untuk pendidikan ini sangat apa ya luar biasa ya kita harus bisa memotivasi siswa kita untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu. Iya iya Bu, benar. Saya dukung Iya, Bu sepenuhnya Bu. Nanti iya kalau Bu ya. misalnya ada kesulitan di kita berdua, ya kita bisa minta bantuan juga sama guru-guru yang lain. Yang setidaknya yang guru-guru tersebut mengajar anak yang tidak masuk 4 minggu tadi. Iya Bu ya. Setidaknya ada toleransi ya. Karena udah banyak kerjasama loh Bu dengan guru-guru, sudah guru BK ya, sudah home visit. Mudah-mudahan hal ini bisa berubah dan bisa memaksimalkan kehadiran dia Bu. Kalau bisa 100% lah. Karena saya yakin anak ini termotivasi dengan apa yang saya lakukan gitu kan. Karena saya sudah memberikan perhatian, kasih sayang kepada dia untuk di sekolah. Dan saya juga sering apa ya, udah 2 kali kayaknya saya home visit ke rumahnya Bu. Saya nemuin neneknya, dan bisa ada dia juga gitu. Mungkin dengan begitu, wah ibu guru perhatian dengan saya, kata ya kan. Dan dari situ mungkin dia lebih semangat lagi Bu. Iya iya Bu, iya Bu. Iya, Setuju sekali saya Bu. iya Bu. Kalau dari situ terima kasih Bu ya, karena saya sangat senang loh Ibu tidak mau menerima pendapat saya apa cerita saya loh Bu. Saya ini cari teman curhat kemana gitu, mau cerita sama siapa gitu kan. Ya Sepertinya Ibu bisa Kosida kan mau Ibu menerima. cerita ke saya. Insya Allah saya insya Allah anak tersebut memang anak Iya Bu. baik. Tapi berhubung ada masalah di keluarganya ya kita nggak masalah membantu untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Iya, terima kasih ya Bu atas saran dan pendapatnya Iya, Bu. Jadi saya sama-sama. sedikit lega Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Sama-sama Bu Neni. Iya. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami akan memperagakan praktek coaching yang kedua, di mana saya bertindak sebagai coach dan Ibu Kosida bertindak sebagai coaching. Di sini ada sebuah cerita di mana ada sebuah anak yang bernama Pertiwi ini yang merasa tidak semangat untuk mengikuti Olimpiade IPA tingkat kabupaten di sekolahnya. Baiklah, kami akan memulai praktek coaching kami untuk sesi yang kedua atau kasus yang kedua. Assalamualaikum. Ida, apa kabarnya nak? Ibu. Iya, baiklah Ida. Mohon maaf ya mengganggu kamu ini Bu. Begini dah, Ibu kan melihat kalau Ida ini kan ditunjuk ya oleh sekolah untuk mengikuti Olimpiade IPA tingkat kabupaten. Tetapi Ibu ini melihat apa ya, Ida ini sepertinya kurang semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kira-kira apa penyebabnya ya?
Iya Bu, begini Bu, memang saya ditunjuk sih sama guru IPA itu sama wali kelas juga untuk mengikuti Olimpiade IPA tingkat kabupaten. Tapi saya masih kurang percaya diri Bu. Lah, gitu ya. Jadi karena apa ya? Ida itu masih belum percaya diri ya. Jadi karena tidak bersemangat untuk mengikuti Iya. lomba itu. Oh, oh. Jadi coba jelaskan nak mengapa Ida itu kurang percaya diri dengan apa petunjuknya. Nah, Ida itu kan ditunjukkan sama sekolah untuk mengikuti Olimpiade IPA. Nah, jadi mengapa kurang percaya diri nak? Iya Bu, karena saya merasa kurang pantas Bu untuk mewakili sekolah. Kan banyak Bu, apa murid-murid yang lain Bu, bukan saya aja Bu yang bisa di Olimpiade tersebut. Alangkah baiknya kalau memang guru IPA itu menunjuk teman saya, bukan saya. Karena saya dulu pernah mengikuti Olimpiade IPA tingkat kabupaten Bu, tapi gagal. Jadi saya merasa malu Bu, kalau memang sampai gagal lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, sekarang kan Ibu jadi paham ya. Jadi bagaimana perasaan Ida saat ditunjuk untuk mewakili sekolah. Tetapi kan yang ditunjuk di sini kan Ida kan. Ida itu ditunjuk karena Ida itu mempunyai kemampuan loh nak. Kemampuan di mana Ida itu memiliki kelebihan dalam mapel IPA. Jadi teman-teman yang lain itu mungkin tidak seperti Ida, makanya Ida yang ditunjuk. Karena kan pesertanya dipilih cuma satu orang. Nah, jadi di situ dipilih Ida. Nah, kira-kira apa kemampuan Ida yang paling menonjol loh dalam pelajaran IPA? Ibu pengen tahu, sepertinya Ida sangat, apa ya, dalam pelajaran IPA ini sangat baik loh nilainya. Eh, iya sih Bu, saya tuh paling suka kalau menghitung Bu di pelajaran fisikanya. Tapi saya tidak merasa bisa sih Bu, karena ya kemarin kan sempat gagal, jadi saya agak trauma Bu. Dan memang mungkin harus berlatih lagi ya Bu ya, agar supaya bisa sukses. Iya. Iya, Ida memang harus banyak berlatih. Kan di situ pelajaran IPA-nya kan banyak kan bagian-bagian materinya. Selain berhitung, kira-kira materi yang lain mungkin Ida bisa menjelaskan kepada Ibu, biar Ibu bisa apa ya, memberikan motivasi lagi kepada Ida. Jadi materi selain berhitung tadi apa lagi? Coba Ibu pengen dengar. Saya agak lemah tuh di biologi Bu. Saya karena orangnya kan suka ngitung, jadi jarang untuk menghafal tuh saya tidak terlalu suka. Paling misalnya saya membaca, itu membaca materi bab pertama itu saya ambil, yang ingat saya itu cuma poin-poinnya saja. Tidak terlalu bisa keseluruhan. Mungkin disitulah kegagalan saya waktu menjawab seluruh pertanyaan IPA. Jatuhnya mungkin dinilai biologinya. Gitu. Oh, Ibu bisa seperti kan itu. bimbing saya Bu ya? Tapi kan setidaknya, iya, insya Allah Ibu bisa membimbing Kosida. Tapi kan setidaknya selain berhitung, Kosida harus bisa sedikit menghafal atau mengingat materi-materi yang bisa berhubungan seperti biologi tadi kan. Nah, untuk biologi mungkin Iya. bisa mengingat bagian-bagiannya. Mungkin Kosida bisa mengambil inti-inti dari materi itu. Misalnya untuk bagian-bagian tubuh manusia kan, tidak ingat apa-apa saja yang termasuk bagian tubuh manusia itu. Ya, itu yang terlalu panjang Jadi kan itu Bu. Kosida Saya bisa, jadi tidak oh iya iya, ingat. mungkin Ida iya benar sekali nak Ya, ya. Nah, kan, beda beda seperti mm-mm. hitungan Bu. Kalau hitungan kan hafal rumus Oh, tinggal masukin angka Ibu. Jadi menurut saya lebih lebih ringkas, lebih apa, lebih cepat saya, daya tangkap saya di hitungan, karena menurut saya nggak ribet. iya. Nah, kan bagus kan kemampuan Kosida, karena Ibu melihat kata Kosida dia senang berhitung. Nah, dah dalam pelajaran IPA itu.
Kira-kira apa rencana Ida agar lebih percaya diri untuk mengikuti perlombaan nanti? Kalau rencana saya sih Bu, pertama ya saya akan menemui Pak Adi Bu, karena Pak Adi itu kan guru IPA. Saya rasa Pak Adi bisa membantu dalam membimbing saya dalam memecahkan soal-soal IPA, terutama biologi. Terus yang berikutnya saya akan berlatih Bu di luar. Saya kan IPA, bahasa Inggris di tempat kursus saya ada guru privatnya, guru khususnya. Saya akan berlatih maksimal mungkin agar saya bisa menyelesaikan semua soal-soal Olimpiade yang dari tahun kemarin sampai yang tahun sekarang Bu, setidaknya 3 tahun terakhir ya yang harus paham untuk dibahas. Untuk menghilangkan trauma saya yang kemarin, semoga cara saya berlatih saya dapat mengembalikan prestasi saya untuk sekolah ini. Ya, luar biasa ya, bagus sekali loh. Ternyata rencana kamu, Ida, Ibu sangat sangat apa ya, memberikan tepuk tangan untuk kamu. Jadi dengan bantuan Pak Adi selaku guru IPA ya di sekolah kan. Nah, Pak Adi ini adalah guru yang sangat pintar juga loh, sangat memahami karena memang itu bidangnya dalam belajar IPA. Mungkin di sana aku tidak bisa meminta bantuan dengan Pak Adi. Mungkin di saat jam kosong kan bisa berlatih untuk menjawab untuk Olimpiade IPA-nya nanti. Apakah seandainya kalau Pak Adi meminta Ida untuk mengikuti latihan soal-soal, apakah Ida bersedia? Sangat bersedia sekali Bu, sangat senang sekali Bu atas tawarannya. Juga saya memang ingin bisa Bu dalam berhitung dan dalam pelajaran biologi yang memang saya yakini saya tidak terlalu bisa, agak sedikit kurang Ibu. Oh ya, tapi kan nanti bisa dibimbing sama Pak Adi Bu untuk materinya. Kan Pak Adi ini kan guru yang sangat luar biasa, sama seperti Ida, anak yang sangat berprestasi dalam bidang IPA. Iya kan? Di sini juga Ibu lihat piagam-piagam untuk mapel IPA Ida ini udah dari kelas dari SD ya, sudah mulai kelas 6 SD itu sudah ada piagamnya sampai SMP ya Ibu lihat ya Ida, benar tidak? Iya, itulah Bu pencapaian saya, tapi saya masih merasa ragu Bu dengan kemampuan yang saya miliki. Kalau untuk di sekolah ini ya kemungkinan prestasi saya ada, tapi kalau untuk berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain saya kurang percaya diri Bu, masih kurang percaya diri. Tapi kan setidaknya kalau sudah berkonsultasi, kenapa? Tapi ya saya akan berusaha Bu, insya Allah ya, semoga dengan mengembalikan rasa percaya diri saya untuk berlatih mengikuti lomba ini, saya bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Adi dan guru-guru di sini Bu. Nah, dari situ loh, bagus sekali loh. Nah, dari sana Ibu melihat kalau Wida ini sudah mulai tingkat semangatnya sudah mulai kelihatan daripada, karena kan tadi curhat Ibu pengen sekali mengajak anak ini curhat, ternyata dengan kita sering berbagi antara guru dan murid kan Ibu bisa mengetahui kenapa Ida itu kurang semangat. Tapi dengan adanya sayang dengan guru dan murid ini, Ibu lihat Kak Ida mungkin bisa kan sedikit semangat untuk mengikuti lomba itu. Kira-kira Kak Sida bisa kan lebih semangat lagi nak untuk mengikutinya dan rasa percaya dirinya lebih ditingkatkan lagi. Ya, insya Allah Bu, saya akan usahakan Bu, karena ya Pak Adi juga mendukung penuh dengan saya Bu, untuk supaya saya tuh bisa menyelesaikan semua soal-soal IPA dan bisa
setidaknya mengalahkan sekolah lain supaya prestasi saya tuh lebih tinggi Bu, dari teman-teman yang mengikuti olimpiade tersebut. Nah, itu kalau untuk yang les di luar sekolah itu, Kosida memang untuk pelajaran IPA atau ditambah mapel lain ya? Ada mapel lain Bu, bahasa Inggris sama matematika Bu. Jadi 3 mapel yang memang ya kemungkinan menurut teman-teman tuh itu pelajaran yang tersulit. Jadi Iya. saya ngambil tambahan agar supaya saya bisa menyelesaikan soal-soal tersebut tidak hanya di sekolahan saja Bu. Setidaknya saya sudah dapat setapak melangkah dari teman-teman saya. Teman-teman saya belum dijelaskan, belum mengerti masalah soal-soal tersebut, tapi saya sudah dapat di kursus yang saya sedang jalani sekarang. Nah, luar biasa loh semangatnya. Semoga dalam persiapan lombanya ini berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, mungkin adakah komitmen Ida terhadap lomba itu? Kalau komitmen saya Bu, saya akan mempersiapkan diri untuk berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Pak Adi, dengan guru-guru IPA yang lainnya, karena memang saya didukung Bu di sini. Saya akan benar-benar giat belajar lagi, berlatih di tempat saya kursus dan juga di sekolah ini. Dan harapan saya Bu, semoga menjadi yang terbaik dan dapat memberikan sesuatu ya yang lebih baik untuk sekolah kita. Iya, mungkin dengan bantuan guru IPA yang akan membantu Kosida dalam melatih ya untuk bisa mengikuti Olimpiade IPA. Terus ada lagi bantuan dari guru les ya. Di situ ada sedikit tambahan mungkin Kosida akan lebih memahami materi-materi yang akan diolimpiadekan pada tingkat kabupaten nanti. Mungkin Kosida juga selain komitmen yang tadi ada yang bisa dipersiapkan dalam lomba-lomba kan. Di situ Kosida bilang, Bu, saya akan mempersiapkan lomba-lomba komitmen saya katanya tadi. Ya, dalam mempersiapkan lomba-lomba itu kan mungkin Kosida bisa dibantu dengan guru mapelnya, Bu. Itu ya Kosida ya. Iya Benar? Bu, guru mapel, iya benar. Guru mapel saya itu baik sekali Bu. Bimbingnya tulus, sudah itu diberikan trik-trik cara mengerjakan soal-soal itu dengan cepat. Sudah itu dijelaskan tentang pemahaman, konsep-konsep tentang biologi yang memang saya agak tidak terlalu tahu, tapi sama guru biologi itu dijelaskan sejelas-jelasnya Ibu. Nah, kan kalau sudah ada bantuan guru kan Kosida lebih semangat lagi dan lebih meningkatkan rasa percaya diri. Kalau sudah ada yang membantu, mendukung, memotivasi, kan Kosida bisa lebih baik lagi kan? Lebih semangat lagi, betul tidak pendapat Ibu? Kalau Kosida itu lebih semangat lagi dalam belajarnya untuk Olimpiade. Iya, iya Bu, iya. Iya, benar Saya memang sekali. akan lebih semangat lagi Bu. Iya, Ibu harapkan Kosida itu bisa lebih baik lagi dalam mempelajari pelajaran-pelajaran IPA yang akan diolimpiadakan, ya. Kan pelajaran-pelajaran IPA itu sangat luas kan. Nah, nanti tadi ada pelajaran biologi, kan. Kalau untuk matematika berhitung itu konsepnya seperti apa biasanya kalau matematika yang berhitung yang biasa di olimpiade kan kemarin kan Pesida itu pernah kalah katanya, jadi kurang percaya diri. Mungkin Pesida bisa berbagi pengalaman sedikit lah dengan Ibu. Bagaimana sih materi-materi yang Saya pada tuh, saat di olimpiade kan? Ya. iya Bu, kemarin saya tuh gagalnya kemungkinan dari soal-soal fisika Bu. Soal fisika kalau dari SMP itu Oh. kan banyak-banyak, itu cuma dasarnya Ibu. Tapi kalau untuk Olimpiade itu sudah soal fisika lanjut. Lanjut itu ya seperti soal fisika SMA. Jadi saya kurang
kurang mengerti karena memang batasan yang saya pelajari kan batasannya cuma di soal SMP, tapi berkat saya kursus di tempat kursus saya itu diberikan soal-soal yang agak sulit setingkat lebih dari yang SMP. Terus Pak Adi juga sudah mengetahui kelemahan saya tuh di bagian mananya untuk bagian hitungan. Pak Adi lebih menjelaskan lagi Bu untuk yang soal-soal setingkat SMA. Jadi sekarang saya alhamdulillah sudah paham dan sudah bisa mengerjakan soal tersebut dengan mudah, tidak seperti sebelumnya. Iya, jadi intinya kita harus banyak berlatih dan membuat kiat-kiat. Mungkin kita kan harus mempunyai kiat-kiat belajar ya, kiat-kiatnya supaya kita bisa lebih memahami lagi. Kalau untuk soal hitungan kan Kosida mungkin sudah sangat menguasai. Tadi di pelajaran biologi sama fisika kan yang agak sedikit kesulitan mungkin Kosidanya. Ya, benar Iya tidak sih. Kosida? Pendapat Ibu? Iya Bu, benar-benar. Iya, Iya Bu. benar kan? Nah, mungkin kalau untuk Pak Adi kan sebagai guru IPA, dia akan selalu memberikan arahan atau mempelajari, melatih Qasidah itu supaya menjadi pemenang mungkin ya nantinya untuk tingkat di sekolah kita kan kan bisa membawa nama harum keluarga, nama harum sekolah kan. Jadi kalau menang kan Qasidah bisa lebih semangat lagi kan untuk belajarnya. Benar, Iya Bu, pendapat benar Ibu. Bu. Iya Nah, benar Bu mungkin pendapat Ibu. ya teman-temannya lagi mungkin teman-teman Qasidah juga kan bisa memberikan semangat. Ayo Qasidah lebih semangat lagi belajarnya. Mungkin mereka bisa membantu gitu kan mencari apa ya soal-soal mungkin di internet gitu. Oh kayaknya soal untuk Olimpiade IPA seperti ini gitu. Kita pelajari yuk sama-sama. Jadi kan teman-temannya ikut juga untuk mempelajari pelajaran IPA itu. Jadi kan lebih menarik kayaknya kan Qasidah untuk Iya iya belajar. Bu, benar. Iya Bu, benar Apa Bu. apakah sejauh ini teman-temannya sudah ada yang memberikan dukungan untuk Qasidah saat Qasidah terpilih menjadi kandidat untuk mengikuti lomba Olimpiade IPA-nya, nah? Ada Bu, Mm-mm. sebagian sih yang memang benar-benar teman dekat saya itu sangat mendukung sekali. Malah mereka mengajak belajar bersama Bu. Teman saya Hmm. yang satunya tuh bisa biologi loh Bu. Jadi saya bisa sharing belajar sama teman saya yang bisa biologi. Nah, tuh, benar kan kata Ibu, jadi Qasidah itu kan jadi lebih semangat lagi. Jadi kan kalau berbagi cerita dengan teman kan teman bisa membantu. Jadi di saat Qasidah lemah dalam materi itu kan teman yang punya kelebihan dalam materi itu kan bisa membantu. Jadi kalian bisa berkolaborasi gitu kan untuk memahami pelajaran IPA antara matematika, biologi, dan fisika. Benar kan? Iya benar sekali, atas dukungan teman guru, pihak-pihak sekolah, saya lebih termotivasi lagi mengikuti Olimpiade. Kalau untuk orang tuanya gimana Kosida? Apakah ada motivasi atau dukungan dari orang tuanya? Kalau sejauh ini orang tua saya mendukung sekali Bu, terutama ayah saya Bu, karena ayah saya juga seorang guru, guru matematika, makanya saya bisa berhitung matematika karena berkat ayah saya yang membimbing di rumah. Hmm, iya, benar sekali ya. Sangat luar biasa Kosida ini loh. Mendapat dukungan dari sekolah, mendapat dukungan dari keluarga, dan juga mendapat dukungan dari teman. Jadi, Ibu selalu berdoa anak ini luar biasa. Ibu berdoa kamu semoga menang ya. Nah, tapi kalau setelah menang loh nanti sifat rendah hatinya tuh loh. Jangan dirubah ya, Nak. Tetap rendah Insya hati Allah ya. Bu, Tidak, ya. iya. Karena sifat-sifat terpuji itu sudah ada pada diri Kosida gitu. Jangan karena satu saat bisa menang jadi, wah saya ini loh juara Olimpiade IPA kayak gitu. Ingat Kosida kan anaknya yang cerdas, kan punya komitmen kan. Kosida ingat komitmen Kosida. Wow, saya ini bisa karena saya rajin giat belajar gitu.
Kalau untuk dari teman-teman selain Pak Adi, apa ada guru-guru lain yang membantu Kosida? Ada Ibu, guru Hmm, kimia, itu Bu mm-mm. Heni, itu sering juga sih ngasih apa soal-soal untuk dipelajari di Olimpiade. Karena di Olimpiade itu kan ada 3 mapel Bu yang memang harus kita kuasai. Saya lemahnya itu kan di biologi. Kalau di fisika sama kimia, insya Allah saya bisa Bu, bisa menyelesaikannya walaupun memang kadang ada kesulitan karena tingkat mata pelajarannya itu tingkat mapel SMA. Tapi berkat bimbingan Bu Heni, saya juga termotivasi dapat mengerjakan semua soal itu dengan baik. Nah, iya. Jadi kan dengan adanya dukungan dari guru kan, guru-guru juga banyak mendukung. Mungkin dengan pelajaran kimia, tadi biologi, Kosida bisa lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan Olimpiade ini. Jadi kan rasa kurang percaya dirinya kan hilang gitu. Kalau rasa percayanya hilang, jadi rasa motivasinya ada, lebih semangat lagi gitu. Apakah ada perubahan dari kita berbincang-bincang ini untuk Kosida sendiri? Perubahan yang saya alami banyak sekali Bu setelah saya dibimbing dari sebelumnya. Nah, saya berusaha untuk belajar sungguh-sungguh. Ya, harapan saya bisa menang, Bu. Bisa dari kabupaten, bisa ke provinsi, Bu. Dan bawa nama baik sekolah. Iya, benar sekali itu Kosida. Kalau sudah tingkat kabupaten ke provinsi, jadi materinya itu lebih luas lagi loh. Jadi Kosida lebih banyak belajar lagi. Benar kan? Kata Iya, Ibu? Bu. Iya, Bu. Iya. Tapi tantangannya Iya, saya rasa lebih lebih berat lagi, Bu, dari yang di kabupaten. Cuma saya minta iya dukungan ya sama tantangannya. Ibu ya. Semoga Ya, saya saya bisa. Ibu selalu mendukung. Kalau Ibu selalu mendukung loh murid-murid seperti Kosida. Murid-murid yang lain juga Ibu dukung loh. Karena ini demi kemajuan sekolah, demi kemajuan kalian, supaya kalian bisa meningkatkan prestasi, kalian bisa menunjukkan ya keahlian kalian di bidang masing-masing gitu. Kayak Kosida kan memiliki keahlian di bidang IPA. Nah, tadi temannya itu namanya Sari ya. Karena ibu mengajar juga, dia itu Iya, memang ahli di bidang biologi kan. Iya, saya sering, kalau ibu mengajarnya PKN, jadi kalau mendengar kata-kata guru, oh anak ini juga pintar-pintar. Tapi kalau untuk yang mengikuti Olimpiade ini memang khusus Kosida. Nah, jadi ibu harapkan Kosida itu memiliki semangat, apa ya, percaya dirinya lebih ditingkatkan lagi. Kan sayang, kalau sesuatu udah di depan mata untuk membuat Kofida menjadi anak yang berprestasi dibiarkan begitu saja kan sayang kan nak? iya sih Bu. Tapi Bu jangan menilai saya terlalu berlebihan Bu. Saya kan malu. Ibu tidak menilai Kofida itu secara berlebihan. Ibu hanya ingin memotivasi Ida supaya Ida itu bisa menghilangkan rasa tidak percaya dirinya gitu maksud ibu. Jadi Ida bisa lebih termotivasi lagi untuk mengikuti Olimpiade IPA tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan pada kapan? Minggu depan ya kayaknya yang dilaksanakan ya. Pekan depan ya. Iya, iya. Nah, iya. Ibu ini mendapat laporan kan dari guru-guru. Ida itu kalau mau ikut lomba tapi dia tidak semangat, Bu. Saya juga, oh kayaknya ibu harus melakukan pendekatan, kayak gitu. Melakukan pendekatan kepada Ida. Ternyata ibu sudah memahami ya. Kalau Kosida itu alasannya karena kemarin pernah melakukan kegagalan ya mengikuti lomba Olimpiade Iya, tingkat karena kabupaten. gagal. Iya, tapi kan di balik kegagalan itu kan ada kesuksesan, Nak. Kamu kan bisa sukses ke depannya. Benar kan?
Jadi berharapkan Qasidah itu bisa menjadi anak yang lebih meningkatkan prestasinya lagi untuk ke depannya. Tapi selain mapel IPA, Ibu harap mapel-mapel yang lain harus disukai juga loh, jangan IPA aja loh Qasidah. Iya ya Bu, saya akan berusaha juga ke mapel yang lain untuk bisa lebih ngerti, lebih memahami Bu untuk meningkatkan nilai. Iya, jadi materi-materi yang lain itu tidak boleh ditinggalkan kan. Oh, saya kan hanya ada di IPA, tidak bisa, Nak ya. Jadi Qasidah itu harus bisa memiliki kemampuan di setiap bidang kayak pelajaran IPA, IPS, PKN, dan semua mapel yang ada di dalam pelajaran di sekolah. Ya, Usaha Bu untuk tidak jadi iya, IPA saja. ya. Ibu sangat senang sekali loh dengan komitmen Qasidah ini, dengan rencana-rencananya, dengan cara Qasidah bisa membangkitkan semangat lagi dalam belajar ya. Nah, dari sini ibu juga sangat senang karena bantuan-bantuan dari guru, keluarga, teman-teman itu bisa meningkatkan Qasidah untuk mengikuti Olimpiade nanti. Kira-kira Qasidah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada ibu atau ibu ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan kepada ibu mungkin? Apa ibu bisa membantu lagi Qasidah? Kayaknya sudah Bu, nggak ada pertanyaan lagi dan saya terima kasih Bu, Ibu sudah saya dalam dalam persiapan untuk mengikuti Olimpiade Bu, sehingga kita merasa Iya, lebih tenang, sudah lebih siap lagi dari sebelumnya. iya. Iya, terima kasih Ya, ya terima Qasidah ya. kasih Bu. Ibu juga berharap Qasidah juga bisa apa ya, giat lagi belajarnya ya. Nanti saya akan bilang sama Pak Ya, Adi gitu supaya bisa membimbing Qasidah lebih baik lagi, juga ke Bu Heni kayaknya sebagai guru kimia tadi Bu ya. Dia juga mungkin bisa membimbing Qasidah supaya lebih memahami materi kimia itu. Sejauh ini untuk materi kimia yang dipelajari Ibu Heni, apakah sudah Qasidah mengerti biar saya bisa menyampaikannya ke nanti kepada Ibu Heni gitu, Qasidah? sampai sejauh ini alhamdulillah bisa Bu, saya bisa ngerti Bu. Karena bukan cuma dijelaskan di teori saja, Bu Heni mempraktekannya juga. Jadi teori yang diberikan Bu Heni itu mendukung di prakteknya. Jadi saya lebih lebih mengerti lagi Bu dari konsep yang diberikan oleh Bu Heni tentang soal-soal yang akan saya kerjakan. Kira-kira soal yang sudah diberikan Bu Heni itu seperti apa ya, Qasidah? Mungkin Ibu bisa melihat contohnya atau gimana gitu? Qasidah bisa memberikan contohnya pada Ibu? Yang diberikan Bu Heni itu kebanyakan dari hitungan rumus Bu. Pertama rumus dasar dari atom, udah itu menghitung molekul, udah itu kimia lanjutannya ikatan rantai. Itu saya saya kira itu pelajaran SMA, tapi saya sudah diberikan sekarang dan saya jadi paham Bu, soal yang akan keluar ya kira-kira seperti itulah bentuknya. Iya, berarti memang sudah diberikan materi-materi kimia itu, mungkin itu juga masuk dalam olimpiadanya nanti ya, Qasidah ya? Iya, iya Bu. Kalau dari Pak Adi sendiri, kemarin-kemarin kan sempat latihan kan dalam berapa pekan, apakah materinya juga sudah dipahami? Sudah Bu, sebagian sudah saya pahami. 80% sudah saya pahami. Contoh Tinggal tinggal memang ada beberapa soal yang agak sulit, itu nanti saya tanyakan lagi ke Pak Adi sama guru yang di tempat les saya Bu.
Untuk soalnya yang IPA itu yang agak sulit dari Pak Hadi itu soal seperti apa ya pasti Daya? Kebanyakan itu soal menghitung fluida cair, Bu. Fluida cair itu biasanya katup piston sama pergerakan debit air. Pergerakan debit air kan di setiap permukaan sungai kan biasanya berbeda-beda. Jadi di situ saya agak sedikit kurang paham. Tapi Pak Adi udah menjelaskan. Jadi saya tahu sekarang cara menghitungnya. Oh iya, jadi sejauh ini Kak Fida sudah memahami ya materi-materinya ya? Iya, sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Sudah banyak sekali yang membantu Kak Fida ini. Ibu doakan semoga Kak Fida ini bisa menang ya. Kak Fida ini bisa meningkatkan lagi materi-materinya yang akan dipelajari. Walaupun pembelajarannya jauh dari tingkat SMA tadi kan materinya kan, mungkin untuk tingkat SMP Kak Fida itu sudah menguasainya. Ya. Kalau untuk dari kelas 7 sampai kelas 9, Ida kan sekarang kelas 9 ya. Nah, maksud Ibu, materi-materinya itu sudah mencukupi semua yang diberikan oleh Pak Adi atau memang baru bertahap gitu? Materinya kalau untuk yang kelas 9 masih bertahap, Bu. Kalau yang kelas 7 sampai kelas 8 sudah diberikan semua. Karena kan sudah melaluinya. Jadi yang kelas 9 diberikan baru bertahap. Terus ditambah lagi dengan soal-soal yang dari SMA, itu dasar dari SMA. Jadi konsepnya saya memang sudah tahu persis yang bakal keluar di Olimpiade itu kira-kira seperti itulah soalnya. Cuma bedanya nanti kalau dihitungan paling cuma angkanya, tapi kalau konsepnya sama. Sepertinya sama. Oh, iya, iya. Seperti itu ya. Mungkin tidak juga bisa berbagi loh pada teman-temannya ilmu-ilmu IPA yang tidak kuasai. Iya, Bu. Iya, Kosida sudah bakal bahas dengan teman-temannya. Sudah sebagian. Saya nanti dan saya malah dikatain sombong. Teman-temannya nggak akan bilang Kosida sombong, karena Kosida kan ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman. Mungkin teman-temannya juga akan mengerti, oh iya, Kosida ingin berbagi ilmu. Mereka malah senang loh dibagi ilmu oleh Kosida. Jadi anggap positifnya aja. Kasian kan? Senang. Tapi ada juga yang mungkin kurang berkenan karena ya jadi kalau misalnya nggak terlalu dekat kan biasanya nggak berkenan, Bu. Jadi saya kalau nggak dimintain tolong ya saya diem aja. Oh, mungkin ini juga sebenarnya ya yang menjadi permasalahan Kosida kemarin tadi, untuk kurang percaya diri tadi ya, kurang semangat ya, kurangnya dukungan dari teman-teman ya. Iya sih, Bu. Kalau teman-temannya sudah mendukung, Kosida juga akan lebih semangat lagi. Mungkin ada sebagian teman yang mendukung, ada sebagian teman yang tidak mendukung. Benar tidak itu? Iya, Bu. Tapi kebanyakan dia yang mendukung tuh sedikit, kalau yang tidak mendukung banyak. Menurut saya sih seperti itu. Karena saya kan orangnya minteran. Oh, jadi sangat menarik sebenarnya Ibu berbincang-bincang dengan Kosida ini untuk mencari solusinya supaya Kosida ini bisa lebih semangat lagi dan mengikuti Olimpiade
bisa termotivasi dan memenangkan dan dapat mengharumkan nama baik sekolah, keluarga, ya, dan nama baik Qasidah juga sebagai anak yang berprestasi menurut Ibu. Kalau dari dukungan kepala sekolah, apa sudah memanggil Qasidah untuk dijadikan kandidat? Kepala sekolah sudah memanggil belum? Sudah kemarin kali ketemu dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah memang mendukung sekali dengan kegiatan lakukan, memberi motivasi, disuruh latihan dengan sungguh-sungguh, guru mapel yang ada di sini. Terus ada jam tambahan di luar jam pelajaran. Dilakukan biasanya sore hari, Bu, selama 2 jam. Oh, jadi selama di luar itu dalam seminggu berapa hari itu diberikan materi tambahan itu Qasidah? Kalau seminggu diberikan 2 kali, Bu, pada hari Selasa sama Kamis. Waktunya Selasa sama sore Kamis hari, ya. jadi tidak mengganggu proses pembelajaran yang pagi, Bu. Benar sekali. Jadi tidak mengganggu materi yang akan dijelaskan sama guru kan. Jadi materi-materi olimpiadanya itu diberikan di saat jam les tambahan di sekolah, maksudnya gitu kan. Jadi materi-materi yang lain itu Qasidah tidak ketinggalan gitu. Masih tidak mengikuti KBM pada jam sekolah. Jadi ya, Qasidah sudah ada jadi Qasidah mungkin lebih lebih termotivasi lagi, sudah banyak dukungan untuk mengikuti Olimpiade ini. Iya Bu, lebih termotivasi dan lebih Iya, Qasidah lebih bersemangat lagi ya untuk mengikuti Olimpiade ini, karena kan dari perbincangan kita tadi Ibu sudah menanyakan apakah Qasidah sudah penyebab Qasidah kurang percaya diri, terus karena tidak adanya semangat tadi kan. Nah, jadi kurang percaya diri tadi mungkin karena Qasidah pernah mengalami kegagalan dalam mengikuti Olimpiade IPA yang telah dilaksanakan terdahulu. Terus rencana Qasidah juga ke depannya sudah ada ya. Terima kasih Qasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.